Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Ans, teman-teman semuanya, guru hebat, guru Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya membuat rapor online. Rapor online yang bisa dibuka oleh siswa hanya menggunakan misalnya nama, menggunakan NISN, atau data-data yang ditentukan. Seperti ini contohnya kita memasukkan nama siswa berdasarkan nomor NISN. Kita contohkan 1001. Di sini ada kurang lebih 130 data ya. Maka ketika kita mengetikkan NISN akan muncul nama mata pelajaran, nilai, kemudian di bagian bawah juga ada wali kelas, kemudian nama wali kelas dan ada catatan gurunya. Kita coba ke nomor 1000 berarti 1120 misalnya. Ini berarti datanya lebih dari 100 kan? Nah, siswa teladan yang ke 120 nilainya adalah, jadi sekali lagi poin kita adalah bagaimana kita bisa memasukkan data di AI kode yang terbatas karakter ini tapi bisa memasukkan data 100 lebih. Sebelum dilanjut, yuk. Baik, teman-teman semuanya, yang pertama kita siapkan dulu spreadsheet-nya. Ingat ya, spreadsheet ya, bukan Excel. Spreadsheet istilahnya ya mungkin kayak Excel tapi online gitu ya mudahnya. Kita siapkan data seperti ini ya. Ini kita contohkan data siswa teladan 1 sampai 140 ya. Sampai 139 siswa. Kemudian untuk nama datanya adalah nama NIS dan ini nanti akan tertulis seperti yang di rapot. Jadi tulisan mata pelajaran ini akan tertulis di dalam rapot online-nya. Jadi di sini saya tulis dengan lengkap pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan kewarganegaraan, olahraga, kemudian komputer. Jadi kalau kita singkat di sini nanti di rapotnya hanya singkat saja. Itu yang pengalaman yang saya dapatkan. Misalnya kalau bahasa Indonesia ditulis B-Indo, nanti di rapotnya keluarnya B-Indo. Kemudian ada data lagi, ada jumlah, rata-rata, ranking, dan saran guru. Sebenarnya untuk posisi kolom ini nggak harus seperti ini ya, bebas acak. Intinya yang penting kita bisa memanggil dengan kata kunci ini ya, yang di atas ini. Nah, silakan teman-teman buat sesuai kebutuhan teman-teman ya. Jadi di sini seperti ini. Nah, kemudian setelah itu teman-teman lakukan atau tautkan data ini ke dalam AI Canva. Oke, kita bahas ini dulu, nanti setelah itu kita tautkan. Yang pertama kali teman-teman lakukan adalah agar data ini bisa dipanggil atau ditautkan ke dalam AI Code, maka teman-teman harus setting ini dulu. Di-share dulu, klik share. Kemudian di sini klik anyone with the link. Jangan sampai restricted ya, tapi anyone with the link artinya siapapun yang buka bisa melihatnya. Kemudian gunakan saja as viewer. Jadi orang yang menggunakan link ini hanya sebagai orang yang bisa melihat ya. Setelah itu kita pilih done. Setelah done, lanjut kita settingan yang kedua, ya punya nama sheet ya, ada sheet 1, ada sheet 2. Yang kita pakai sheet 1. Oke. Yang kita pakai sheet 1. Kita ulangi, file, kemudian share, publish. Setelah publish di sini masukkan, karena di sini ada sheet 1, sheet 2, kita pakai sheet 1. Karena data yang mau kita pakai adalah sheet 1. Kemudian di sini di settingan web page-nya diganti dengan koma atau CSV ya. Diganti CSV. Nah, maka nanti akhirannya adalah CSV ini ya, teman-teman. Akhirannya adalah CSV ini. Nah, kemudian teman-teman tinggal copy saja di sini. Copy, salin.
Nah, copy salin inilah yang nanti akan kita masukkan ke dalam AI Code. Nah, bila ini dirasa sudah cukup, sudah kita copy, kita langsung masuk ke AI Canva-nya. Nah, langkah-langkahnya setelah kita sudah siapkan prompt-nya, teman-teman bisa klik AI Canva-nya. Kemudian setelah itu kode untuk saya. Setelah itu masukkan prompt-nya. Jadi prompt-nya adalah buatkan website rapor siswa, data diambil dari CSV. CSV-nya yang mana? CSV-nya yang tadi kita setting ya. Nah, hasil setting hanya dimasukkan di sini. Dengan format ini saya sesuaikan seperti yang urutan format contoh di CSV ya. Jadi nanti bisa teman-teman sesuaikan. Nama, NIS, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia. Nah, ini kemarin ada masalah tidak keluar nilainya karena ternyata di spreadsheet-nya itu tulisannya Bahasa Indonesia, tapi saya minta di prompt-nya hanya Indonesia sehingga tidak terbaca. Jadi sebisa mungkin untuk karakternya huruf kapital kecil besarnya juga disamakan dengan yang ada di spreadsheet ini. Nah, gitu ya. Kemudian silakan teman-teman tulis sesuai dengan kolom yang ingin dimasukkan datanya. Bisa juga kemudian tambahkan juga button cetak atau download. Pada bagian bawah ada tanggal, wali kelas, gambar. Nah, wali kelas dan gambar ini adalah gambar tanda tangan ya. Nah, untuk cara memasukkan gambar teman-teman bisa cek di tutorial saya yang lain ya. Cara memasukkan gambar ke dalam AI Code. Karena kalau kita memasukkan gambar langsung nggak bisa gambarnya. Harus diambil dulu link directnya. Kemudian ada tulisan misraan gitu ya sebagai wali kelas. Tahun ajaran 2024-2025. Karena biasanya AI Code ini defaultnya tahun ajarannya 2023. Kebanyakan coba teman-teman kalau bikin produk biasanya keluar nanti tahunnya 2023. Oke ya, jadi fokusnya adalah bagaimana memasukkan data yang lebih banyak, yang juga datanya bisa dipindah-pindah teman-teman ya. Oke, nah seperti ini misalnya. Bila kita ingin memasukkan login atau bisa juga biar agak keren masukkan login dengan nama dan NISN misalnya ya. Dan nanti kita akan lihat detailnya setelah kita generate. Klik oke, kita tunggu. Nah, sudah berhasil teman-teman semuanya ya. Sekarang kita coba lihat datanya ya. Oke, jadi di sini datanya siswa teladan dan NIS. Kita coba data yang katakanlah nggak terakhir ya, tapi yang di atas 100 misalnya ini siswa teladan 109 dengan NISN 1109. Siswa teladan 109 1109. Lihat rapotnya dan langsung keluar teman-teman ya. Dan nilainya silakan teman-teman bisa cek sama atau tidak dengan rata-rata juga seperti ini ya. Nah, jumlahnya ada, rata-rata catatan wali kelasnya. Jaga kebersihan dan kerapian buku ya. Kemudian di sini ada tanggalnya. Nah, kemudian di sini ada tanda tangannya, ada nama wali kelasnya, dan cetak dan download PDF ini mungkin hanya hiasan ya, jadi mungkin belum bisa berfungsi ya. Nah, oke. Nah, bila teman-teman menghendaki ada revisi, misalnya warna dan sebagainya, teman-teman masukkan di sini ya. Nah, insya Allah teman-teman sudah paham untuk basic ketika mau revisi. Poinnya adalah untuk kesempatan kali ini bagaimana kita memasukkan data rapot yang begitu banyak ke dalam AI Code. Sebagai biar teman-teman tidak penasaran, sekarang kita pakai yang siswa teladan 130, kemudian NISN-nya 1130 untuk memastikan bahwa hasilnya sama. 1130 hasilnya teruji. Nah, ini B, C, jumlahnya 902,
Kemudian rata-rata 82. Catatan wali kelas, jangan malu bertanya kalau belum paham. Kita cek catatan wali kelas, jangan malu bertanya kalau belum paham. Nah, oke ya teman-teman, dan berhasil. Silakan teman-teman bisa dipraktikkan, dimanfaatkan bila postingan ini, bila video ini bermanfaat. Teman-teman boleh like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.